Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di channel YouTube aku ya 3R. Teman-teman, hari ini aku mau antar Rafika di hari Minggu sore jam 4. Mau antar Vika ke masjid. Ada di lantai atas. Vika mau latihan memanah sama Coach Indri. Nah, itu ada Haya. Kak Haya itu 1 tahun lebih tua daripada Vika, anaknya Coach Indri. Nah, ada juga Alisa, teman sekelasnya Rafika, teman-teman. Jadi Vika tuh udah lama ikut ekskul ini dari kelas 3 SD karena memang dia suka dan alhamdulillah banget teman-teman, dia banyak prestasi juga di bidang ini. Berarti tandanya anaknya tuh enjoy ya, seneng gitu, melatih konsentrasi juga teman-teman, fokus ya, dan juga sportivitas gitu. Nah teman-teman, mau tahu nggak apa aja sih yang paling penting di panahan ini? Terutamanya harus punya alatnya ya teman-teman, karena itu paling utama. Nah, karena alatnya itu juga ada syaratnya sesuai dengan tinggi badan pemegangnya gitu. Kalau yang dipegang itu walaupun usianya misalkan kayak Vika nih 11 tahun tapi tingginya itu sudah seperti anak SMP, ya tetap harus ganti alatnya, nggak boleh pakai yang punya anak-anak lagi teman-teman, karena tingginya itu sudah seperti anak remaja. Jadi kebetulan banget waktu dulu Vika tuh udah beli alat, tiba-tiba pas lomba teman-teman, di saat lomba lagi berjalan itu tuh patah langsung. Dulu pinjem punya Coach Indri yang beratnya itu ya untuk orang dewasa ya teman-teman. Alhamdulillah Vika di sana juara 2. Alhamdulillah banget ya. Aduh, bener-bener deh, kadang-kadang kita nggak tahu kalau lagi lomba tuh ada apa yang terjadi gitu ya teman-teman. Makanya di panahan ini seiring dengan sering latihan, pengalaman, tahu nggak teman-teman, nggak boleh sombong. Kalau kita mencapai target ke target kuning ya, paling tengah itu tuh kita nggak boleh berbangga hati teman-teman, nggak boleh, karena nanti akan meleset, nggak akan ke tengah sasaran itu. Jadi itu tuh udah sering dibuktikan untuk orang yang mengikuti olahraga panahan ini. Harus bener-bener niatnya tuh baik gitu ya, tulus hatinya, konsentrasi penuh, pasti masuk ke lingkaran kuning semua insya Allah. Nah teman-teman, ini setelah vakum 3 tahun, jadi akhirnya Mami harus beli alatnya lagi, karena Vika tuh bilang, Mami aku bosen deh di rumah, aku pengen punya aktivitas. Padahal dia lagi kelas 6, banyak ujian, tapi karena mungkin dia juga boring ya teman-teman, pengen ada sesuatu yang menyenangkan hati dia gitu loh, olahraga atau keluar rumah gitu ya. Akhirnya 1 minggu 1 kali aja kesimpulannya ya, daripada nanti dia terlalu capek. Harusnya sih seminggu 2 kali ya teman-teman, Sabtu Minggu, tapi ini 1 kali aja karena mereka udah kelas 6, Vika dan Alisa itu. Nanti kalau udah selesai, misalkan udah lulus kelas 6 baru boleh fokus lagi dan seminggu bisa 2 kali lagi gitu insya Allah. Yang penting dia semangat ya dan senang gitu. Nah ini dia di jarak 7 meter ya teman-teman. Nah Vika kebetulan pakai baju waktu dia lomba di Popki Cibubur. Waktu itu Vika dapat emas, alhamdulillah, sama Alisa. Alhamdulillah banget. Waktu itu masih umur berapa ya, kalau nggak salah sih kelas 4 SD deh teman-teman, pas mendekati mau pandemi 2020. Nah kita saksikan yuk seperti apa sih Vika ini latihan perdana, baru sekali megang alat dan alatnya itu sudah ganti yang ukuran lebih besar teman-teman. Pastinya otot tangannya itu cepet pegel ya. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku ya 3R. Teman-teman, hari ini aku lagi ada di masjid ya, di lantai atas ini lagi latihan panahan. Ini Vika sama Coach Indri. Nih, ini Vika. Tuh Alisa. Ini Kak Haya, ada Tante Dewi. Ini kita tim hore ya.
Nih Vika tuh lagi persiapan, jadi bawa barangnya banyak teman-teman, satu tas besar. Nah kita lihat ya, ini udah pada lupa semua cara pakainya karena udah kelamaan, dan punya Vika tuh di kayunya itu udah susah murnya dibuka gara-gara 3 tahun nggak pernah dibuka. Hah? Apa? Oh iya, dulu Vika pinggangnya kecil soalnya. Ini digedein. Nah teman-teman, ini aku mau unboxing dulu ya, biar teman-teman tahu. Inilah perlengkapan yang kalau Vika latihan selalu harus dibawa. Ini ada lem sayap atas bawah gitu ya teman-teman. Nah ini mereknya Kartel. Kartel ini teman-teman, ini cocok banget untuk lomba-lomba. Jadi kalau misalkan kita beli yang bukan merek ini, kadang-kadang standarnya untuk lomba tuh memang diwajibkan standarnya Kartel ya, made in Korea. Jadi tuh kalau kita beli yang lokal, kita susah gitu untuk ngikutin lombanya teman-teman. Jadi daripada belinya 2 kali, mendingan kita juga biar bisa membiasakan gitu ya memegang alat ini. Jadi latihannya juga harus pakai yang mereknya Kartel aja langsung gitu. Karena kan kalau udah terbiasa, kita udah mengenal ya alat sendiri. Nah ini nanti sayapnya ini ditaruh di busur. Nah ada mur ya teman-teman. Nah seperti itu, aku kasih contoh aja ya, nggak sampai masuk murnya, biar teman-teman tuh tahu gitu. Ini cara ngerakitnya tuh begitu. Nah jadi dari kecil Vika tuh udah tahu, cuman udah kelamaan jadi nggak ngeh lagi ya. Cara masangnya juga harus pakai tenaga banget nih teman-teman. Nah ini adalah talinya, dan talinya tuh ada satu yang harus disangkutin di ujung, yang satu lagi tuh nggak sampai ujung ya teman-teman. Nah harus menggunakan alat juga. Dulu aku bisa bantuin Vika menggunakan paha aku, jadi tuh dijepit di paha, ada caranya, tapi karena aku lupa, jadi aku beli alatnya lagi untuk masang. Nah alatnya itu tuh berupa tali juga teman-teman. Jadi itu paling aman biar nggak patah gitu ya alatnya kalau ditarik tali busurnya. Nah ini ada lagi perlengkapan, karena anak panah itu terdiri dari 6, 1 kali permainan, dan setelah 6 selesai biasanya pencatatan skor ya. Nah ini ditabung di tali pinggang ini, tas pinggang ini ada tabungnya teman-teman. Ada 3 tabung, masing-masing tabung diisi 2 anak panah gitu. Jadi kalau ada tabung tuh aman, tasnya nggak akan robek ujungnya, karena anak panah itu ujungnya tuh besi ya teman-teman, tajam. Jadi biar aman juga harus ada tasnya. Nah ini ada buat jari, pengaman jari ya, aku lupa namanya. Jadi terbuat dari kulit sapi, jadi nanti tangan kita nggak kapalan gitu, tangan yang mainnya gitu ya, si pemegang alat itu tuh nggak kapalan. Nah ini ada yang pakai penggaris, jadi nanti ada 2 jenis lomba. Biasanya memakai visir, yaitu lombanya itu tuh ada hitungan angka-angkanya teman-teman. Jadi nggak asal narik-narik busurnya aja, narik-narik talinya gitu, enggak. Ada perhitungannya semuanya untuk masuk ke lingkaran kuning itu. Dan ada juga jenis yang nggak memakai alat apa-apa, menggunakan insting atau feeling gitu ya. Nah jadi ada tipe-tipenya gitu teman-teman, jenis permainan ini. Ini juga ada biar tangan kita itu nanti pas udah memanah, alatnya itu tuh kan agak goyang, nggak jatuh, jadi disanggah pakai tali. Nah ini dia talinya, ada yang besar ada yang kecil. Jadi Vika punya 2, terserah Vika mau pakai yang mana sesuai dengan nanti jenis lombanya. Yang tadi juga yang untuk tangan juga ada yang memakai penggaris gitu ya, ada juga yang enggak. Nah itu tadi karet yang warna ungu itu buat ngambil anak panah dari papan target ya teman-teman. Karena kalau pakai tangan tuh kadang-kadang kalau kita tangannya berkeringat itu licin, jadi harus pakai karet itu, dijepit langsung dicabut. Ini dia perlengkapannya yang kecil-kecil biar nggak
hilang. Jadi mami siapkan kayak tempat buat naro-naro gitu ya. Ini tabung buat naruh tali. Jadi semuanya itu tuh tersusun dengan rapih, karena kalau barang banyak masukin di satu tas gitu kan nanti bingung pada saat mau dipasang-pasang. Nah ini untuk di lengan, biar kalau habis memanah tuh lengannya tuh nggak kena talinya, itu tuh nggak jadi biru teman-teman. Jadi semuanya harus pakai pengaman ya. Untuk di dada juga, yang di dada sebelah kiri itu juga pakai pengaman teman-teman. Nah ini dia buat talinya biar nggak kesangkut atau terlindungi ya, biar nggak rusak. Ada tabungnya sendiri. Nah kita masukkan tabungnya, semua ada namanya ya. Vika, kebetulan Vika tuh dari awal sukanya warna pink, jadi beli semua perlengkapannya pink, jadi kayak Blackpink gitu ya, ada hitam ada pinknya. Jadi itu karakternya dia. Dan kalau Alisa sukanya warna kuning, jadi warnanya kuning dan hitam tuh. Tasnya itu bagus, masih awet sampai sekarang, mereknya Avalon ya. Jadi kalau bukan merek Avalon, tasnya itu nggak ada tabungnya, jadi suka cepet robek teman-teman. Kalau ini ada. Nah kalau ini belinya ya murah meriah ya teman-teman, ini untuk pelindung dada aja dia. Dan warnanya juga kebetulan warnanya pink, Vika suka. Nanti disesuaikan dengan lebar dadanya, bisa diklik gitu ya, dikunci. Ini dia isi tasnya. Jadi kalau kita udah di lapangan tuh teman-teman, kita naruh-naruh barang juga harus hati-hati dan harus ada yang jaga, karena isinya tuh perkakasnya banyak ya. Ini juga ada obat-obatan, kadang-kadang ada yang luka ya. Ya terutama betadin, kenkasa, alkohol gitu ya. Ini buat persiapan aja, nggak ada salahnya dibawa. Nah terus ada lagi tisu basah, tisu kering, ada juga buku. Ini buku sama pulpen harus dibawa karena untuk nulis skor. Jadi masing-masing ada skornya teman-teman. Kalau di kuning itu ada skornya 10, ada nanti di luar kuning berapa, 8, 9, 8, 7 sampai di paling atas itu skornya semakin lama semakin kecil angkanya. Nah ini buat pemanasan tangan kanan dan tangan kiri, menarik-narik karet itu ya, jadi buat otot tangannya. Ini dia terpal buat camping. Aku pakai kalau misalkan lagi nganter Vika buat duduk-duduk teman-teman. Kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, entah itu lomba atau latihannya itu tuh di outdoor gitu. Jadi biar kita juga bisa duduk. Nah ada satu lagi jas hujan. Teman-teman tahu nggak, paling tantangannya terbesar kalau lomba itu di outdoor, kalau ketika hujan jangan dikira itu gampang, karena dengan hujan dan juga angin itu tuh anak panah bisa goyang teman-teman. Jadi itu susah, nggak segampang yang kita pikirkan ya. Nah di tas pinggangnya ini juga ada seperti ini ya, tempat-tempat naruh gitu. Jadinya biar Vika nggak lupa, yang kecil-kecil udah ditaruh di tas pinggang itu. Cuman ini aja yang susah dipasang, harus perlu bantuan orang dewasa. Nah gitu teman-teman, ternyata ini barang-barang bagi orang yang ingin mempunyai hobi atau berlatih memanah. Banyak ya. Nah itu namanya visir. Dia target mata kita itu ngelihat udah disetel ya teman-teman, berapa ukurannya gitu. Jadi nanti biar masuk ke target kuning. Semuanya tuh ada perhitungannya loh ternyata. Kalau ada ilmunya kita pasti ngerti ya. Masya Allah deh. Kalau kita nggak tahu apa-apa ya boro-boro paham gitu. Jadi aku juga seneng ngedampingin Vika, karena walaupun aku nggak cobain, nggak pernah memanah, tapi aku tuh minimal bisa ngebantu dia gitu. Dan dia tuh tipenya juga pede kalau ada maminya. Karena maminya tuh mensupportnya gini, ayo Vika kamu bisa, nanti kamu begini. Aku tuh yang mengarahkan teman-teman, karena Vika tuh orangnya nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa bicara. Jadi yang tahu isi hatinya dia tuh sepertinya aku aja. Nah ini dia, ujung anak panah itu tajam ya teman-teman.
Nah, ini yang ujung warna pink itu aku juga beli lebihnya. Kadang-kadang ada yang patah, bisa dilem. Dan aku juga memilih warnanya pink. Jadi bisa terserah mau warna apa aja. Itu nanti dikaitin di talinya, teman-teman. Jadi sebelum anak panah itu meluncur gitu ya ke sasaran, harus ditaruh dulu di posisi yang benar gitu. Biar targetnya tercapai ya, di X, di kuning tuh teman-teman. Tajam ya. Ini juga ada namanya stabilizer. Dia itu berat teman-teman. Ini kalau jenis lombanya itu bukan berbo ya. Jadi ada berbo, ada juga jenis lombanya, aku lupa satu lagi apa. Dia harus pakai ini, penstabil. Jadi semua udah disiapin dan dibelinya tuh juga dicicil teman-teman, dan harganya itu tuh nggak yang, ya ampun, kadang-kadang kalau dipikir-pikir ya teman-teman, udah selengkap ini tuh karena dicicil sedikit-sedikit, karena harganya tuh mahal. Kalau buat pemula yang paling penting ya anak panahnya aja dulu sama busurnya. Kalau hal-hal yang lainnya itu penunjang ya, tapi penunjang juga penting ya teman-teman ya. Semoga bisa dilengkapin ya pelan-pelan, karena biar fokus juga gitu belajar memanahnya. Nah, ini untuk ketika alatnya sudah dipasang, biar nggak ditaruh di bawah lantai, harus disangkutin teman-teman. Nah, setelah disangkutin, yang ikut lomba atau yang anak-anaknya itu bisa duduk. Yang penting dia tahu itu udah alatnya, dia udah ditaruh gitu. Nah teman-teman, sekian unboxing tas panahan Vika. Ini isinya semuanya Blackpink. Semoga teman-teman juga suka ya sama videonya, dan bisa di-share untuk teman-teman yang mau mengikuti olahraga ini. Nah, ini dia, aku tadi mau ngasih tahu. Nah, ini ya alat penjepitnya, biar tangan kita bisa ngelepasin gitu dari papan target, biar nggak licin. Kalau tangan kan suka keringetan ya teman-teman. Nah, ini dia souvenir waktu lomba, aku taruh di situ ya. Jadi Vika dulu ekskulnya itu di sekolahan itu rame-rame dan ngantri dari kelas 3 sampai kelas 6. Sedangkan Vika ini udah nggak ikut ekskul lagi karena kebanyakan gitu muridnya, dan dia ngerasanya pengennya di luar itu aja. Jadi sekarang ikutnya sama Tante Indri, Coach Indri gitu, sama Alisa, sama anaknya Tante Indri, bertiga aja. Jadi nggak ikut nama sekolah lagi teman-teman. Jadi ini di luar sekolah gitu. Nanti mudah-mudahan Vika akan ikut lomba ya. Jadi nanti teman-teman udah tahu ini persiapan Vika seperti apa. Jadi udah ada bayangan. Mudah-mudahan ya dalam waktu dekat setelah ujian sekolah nanti ada lomba-lomba lagi. Vika mau daftar sekarang pemanasan dulu nih, mumpung baru sekali kan. Mulai pegang lagi alatnya biar nggak kaget. Ini dia barang yang harus Vika bawa kalau latihan. Nah, kita lanjut lagi. Nah, teman-teman sekarang lihat di lapangannya nih. Bukan lapangan sih, ini di ruangannya indoor. Nah, yang tadi aku udah jelasin teman-teman, jadi sudah bisa membayangkan ya. Finger tape sama ini, sama apa namanya Fik, pengaman biar nggak nyangkut. Ya. Latihan perdana nih setelah 3 tahun pandemi. Baru masuk udah mau disuruh lomba Februari. Ini Coach Indri. Badannya tegap, fokus.
Yes, alhamdulillah, keren. Oh, ke merah. Ini anaknya Bu Dewi ya, mahal banget belinya, Hermes. Kremes. Lihat nih, lihat tuh mereknya. Ya Allah, Alisa, kamu bersyukur deh, Alisa, kamu punya merek ini, Alisa. Ya, dikit lagi. Semakin lama semakin panas. Kan gini rata kan ya gini. Ya, dikit lagi. Kita lihat tuh. Ini walaupun gak lari-lari tapi tetap capek. Papan itunya nggak enak, udah bolong jadinya. Ini peralatannya. Teman-teman, terima kasih yang sudah ngikutin latihannya Vika dan Alisa hari ini. Semoga ada anak-anak yang pemula yang mau ikut juga boleh ya, asik banget untuk melatih fokus ya, sama badannya biar tegak. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Ini keseruan kita teman-teman, dan terlihat sekali anak-anak happy. Nah, buat teman-teman sekalian, jika ada yang pemula ya, anaknya mau masuk di ekskul panahan, boleh di-share video ini atau diperhatikan alat-alat seperti apa yang harus dimiliki ya teman-teman. Yang standar atau enggak atribut-atribut penunjangnya juga bisa dilihat di video ini. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di cerita selanjutnya ya. Dadah. Sukses selalu ya anak-anakku. Amin.